Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. How are you today? Happy Friday. Dan ya guys, tonight ya full moon. Kira-kira gimana nih progres pergerakan market daripada Bitcoin? Apakah di penutupan hari Jumat kita akan ngelihat pergerakan yang bombastis, atau market hanya akan back and forth aja ngerespon pergerakan data-data yang bisa dibilang sebetulnya luar biasa, tapi at the same time menghadirkan kekhawatiran ya. Jadi guys, kalau kita cek untuk kondisi terkini untuk PPI-nya, itu yang core PPI month over month di bulan Februari itu angkanya minus 0,1% dari previousnya 0,5%. Okay, that one is very great. The next one teman-teman adalah PPI, itu di angka 0,6% turun ke 0%. Dan yang year over year itu angkanya turun ke 3,2%. Dari previously di 3,7 yang konsensusnya di 3,3%. Ini artinya apa teman-teman sekalian ya? Ini kita bisa katakan ya, sebenarnya secara keseluruhan bisa mendukung lah untuk possibility daripada Federal Reserve harusnya mempertimbangkan untuk memangkas suku bunga ya. Kalau misalkan the Fed dia mengatakan ya, dalam tanda kutip di sini mengacu pada data, artinya data yang kita punya saat ini itu udah bagus banget gitu ya. I think ya harusnya Fed mulai mempertimbangkan untuk mengambil langkah, karena bila tidak dilakukan memang tarif itu secara mungkin jangka pendek atau jangka menengah bisa memberikan dampak kenaikan inflasi, tapi sebetulnya Fed juga harus mempertimbangkan kalau misalkan efek dari tarif seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya dari segi ekonomi, beberapa data-data menunjukkan bahwa ada perlambatan ekonomi saat ini. Ya pada dasarnya walaupun dikenakan tarif sehingga harga-harga daripada barang-barang yang diimpor itu cenderung naik, resikonya adalah ya tidak ada ekspansi gitu. Maka kalau tidak ada ekspansi di Amerika, orang juga nggak mau bikin pabrik ya kan. Mereka juga tidak mau terlalu konsentrasi ke sektor manufaktur. Kenapa? Karena sulit teman-teman untuk ekspansi dengan kondisi suku bunga yang relatif tinggi. Karena daya beli masyarakat dipaksa untuk turun. Kayak begitu. Jadi makanya saya berpikir bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Trump dibandingkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Jerome Powell ya, penerapannya teman-teman, ini sebenarnya sangat kontra sekali. Trump mau tarif diberlakukan supaya negaranya itu bisa melakukan ekspansi, terutama dari sektor manufaktur atau produsen ya kalau kita bilang teman-teman. Tapi di saat yang sama suku bunganya tinggi. Maka kalau suku bunga tinggi, saya sebagai pengusaha mau ekspansi juga saya mikir-mikir. Kenapa? Karena suku bunga tinggi itu artinya pemerintahnya lagi membatasi daya belinya. Jadi dari sisi demand-nya lagi diatur supaya bisa diturunin. Ya, jadi memang pada dasarnya di sini kalau saya ngelihatnya antara Trump-nya yang kecepatan mengambil langkah untuk mulai memberlakukan tarif, atau Jerome Powell di sini yang dalam tanda kutip adu ngotot sama Donald Trump. Ya, concern saya adalah harusnya sih salah satu harusnya ada yang ngalah gitu. Tapi di sini kita tahu ya Donald Trump nggak mungkin ngalah. Makanya sebenarnya dengan data-data yang ada, saya pikir akan appropriate atau akan wajar kalau Jerome Powell itu mempertimbangkan untuk mengubah SEP-nya. Ini sama halnya kayak dalam tanda kutip waktu Desember guys. Ya, ketika Desember tiba-tiba kan summary of economic projection-nya diubah, dan itu disebabkan oleh kita ngelihat core PCE yang dalam tanda kutip di sini dari segi angka itu cenderung naik gitu kan, 2,7, 2,8, 2,8. Maka dia mempertimbangkan ini kayaknya kita nggak bisa deh ya untuk melakukan pemangkasan suku bunga hingga 4 kali di tahun 2025. Jadi kita turunin aja deh angkanya jadi cuma 2 kali. Itu yang akhirnya menyebabkan ada pertimbangan perubahan summary of economic projection. Oke, itu di bulan Desember waktu diupdate. Sekarang itu kan angkanya turun nih drastis ke 2,6%. Kalau kalian ingat kapan kita pertama kali rate cut? Jawabannya September.
Jadi Agustus ke September itu pertama kali rate cut. Oktober, November masih rate cut. Lalu Desember diubah Summary of Economic Projection-nya mengatakan pada tahun 2025 pemangkasan suku bunga hanya jadi 2 kali saja. Tahunnya dari mana, Vin? Ya, sebenarnya kamu mau memastikan, gampang ya, kamu buka websitenya dan kamu cek aja gitu. Dari situ udah kelihatan bahwa proyeksi sebelumnya itu 3,4% untuk tahun 2025. Yang artinya pemangkasannya jadi 4 kali. Tapi karena diubah jadi 3,9 dan ini data update per Desember 2024. Jadi orang-orang khawatir dan itu pun sekaligus menandai potensi topnya daripada Bitcoin. Jadi di sini nih topnya. Pas dia mengubah statement tersebut. Maka sebenarnya kalau misalkan ada perubahan nih, andaikan angka 3,9% ini nanti bakal geser ke kiri by the way guys ya, karena 2024 udah lewat gitu. Jadi yang paling kiri nanti kita bakal lihat nih angkanya di 3,9%. Apakah dia ubah jadi 3,4 atau paling banter 3,6% deh. Itu pun udah bagus. Begitu angkanya di 3,6 atau kalau misalkan 3,4 lebih bagus lagi sih, tapi 3,6% sekalipun, oke, I can take it. Ya, itu akan langsung dalam tanda kutip membuat market minimal sentimennya berubah sedikit lebih positif. Ya. Karena kalau kita lihat apalagi yang membuat lu menahan diri gitu ya, dalam tanda kutip inflasinya udah rontok gitu. 2,6%. Ini core. Artinya di luar food and energy loh, yang dalam tanda kutip katanya bisa seasonality. Ya ini kan berarti udah bagus gitu. Oke, itu pertama kita take note teman-teman sekalian. Yang kedua, tentu saja core PPI yang tadi kita udah kasih lihat ke teman-teman, angkanya juga turun 3,8 ke 3,4%. Ini yang di luar dari food and energy dan wah masih banyak lagi ya kalau kita mau bukain satu persatu di sini termasuk inflation rate pada year over year alias CPI, angkanya 3% lompat turun ke 2,8%. Ini kan sudah bagus sekali guys. Ya so far so good gitu. Jadi saya nggak ngerti lagi how come ya market react negatively. Mungkin ya kalau saya boleh berasumsi salah satu faktornya adalah diskusi yang masih alot ya kan. Ini sebenarnya juga mengarah ke arah yang positif ya. Dalam arti Rusia Ukraine waktu pecah perangnya ya kita kan merasa bahwa wah ini mempengaruhi risk on asset nih, dan gak heran gitu kalau kita ngelihat XAU sejak Rusia Ukraine perang sampai sekarang itu naik terus gitu loh, nggak ada turunnya gitu ya. Maksudnya kalau saya zoom out ke time frame daily, ini tuh chartnya tuh ya tuh naik terus guys. Oke. Ini kalau dari Desember gitu. Cuma kalau kayak kita zoom out lagi dari mungkin pertama kali pecah perangnya gitu, ini up only. Oke, ya sometimes along the way pasti ada koreksi gitu kan. Koreksi gitu. Koreksi mana lagi nih tuh, koreksi. Tapi overall coba lihat, kamu buy gold aja, kamu udah cuan, udah happy banget guys. Bahkan gold sebentar lagi atau sekarang banget ya, ini udah all time high baru dan bakal nembus 3.000 nih tampaknya. Udah kelihatan gitu di depan mata, angka 3.000 tuh udah gampang banget untuk tembus. Dan biasanya begitu tembus sih dia bakal meletus gila-gilaan ya, dalam tanda kutip bisa kayak nge-spike dulu sebelum akhirnya dia turun gitu kan, atau dia coba untuk koreksi. Maka pada dasarnya ya saya berpikir gold itu naik bukan karena ini gitu. Ini kita ngomongin ceasefire loh, mereka mau gencatan senjata. Walaupun masih ada negosiasi ya dari Vladimir Putin, dia menyampaikan beberapa poin di sini kayak dia harus tahu dulu ya. Tadi saya udah baca-baca ya, banyak sih teman-teman ya. Tapi gini, saya langsung kasih conclusionnya ya. Intinya definisi ceasefire-nya Vladimir Putin yang dia mau adalah untuk jangka panjang. Dia nggak mau jangka pendek. Kenapa? Karena dia khawatir kalau jangka pendek dimana 30 hari ya. Ini ekspektasinya kan 30 hari nih tuh, 30 days ceasefire ya, deal brokered by White House. Yang dikhawatirkan adalah dalam 30 hari itu, kata Putin nih, gue gak setuju. Kenapa? Karena gue takutnya ntar lu orang pakai 30 hari itu untuk ngatur strategi gitu. Mungkin untuk ngelatih pasukan, mungkin untuk diam-diam menyelundupkan senjata dan bla 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 gitu. Jadi intinya dia gak mau kalau cuma untuk 30 hari. Dia mau secara jangka panjang. Dan tentu saja ada negosiasi-negosiasi tertentu berkaitan dengan deal terhadap US yang harus disetujui dulu, baru dia setuju. Ya.
Kira-kira begitu ya tuh. Putin also question ya whether 30 days would be used to supply weapon, ya kan. Mensupply weapon tuh artinya ngirim senjata gitu ya. Atau melatih newly mobilized unit gitu, alias melatih pasukan baru. Ininya begitu. Oke. Jadi untuk saat ini kalaupun terjadi ceasefire alias gencatan senjata, logika saya berpikir adalah aset itu harusnya risk on, lebih mendominasi. Tapi tampaknya kalau kita lihat XAU yang meletus hari ini setelah data PPI, ini nggak masuk akal. Oke, karena di saat yang sama, dolar tuh bukannya lagi turun loh, dolar itu lagi naik loh. Tuh, setelah karena data CPI dan PPI ya, at least kita ngelihat dolar itu sempat nge-spike, terus dia turun dan sekarang pelan-pelan lagi naik. Oke, maka kelihatannya yang kena dampak paling signifikan itu adalah yield. Yield setelah data PPI itu turun lumayan teman-teman. Berarti demand lagi ada di yield. Itu pertama. Yang kedua, XAU alias emas. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi itu semua, kita bisa melihat juga dari sisi S&P 500 untuk memvalidasi gitu ya, bahwa SPX 500 ya. Bahwa secara keseluruhan market lebih memilih aset risk off. Ya, risk off itu maksudnya adalah tidak beresiko seperti emas, surat utang alias obligasi, dan ya sebenarnya technically mata uang sih bisa jadi salah satu alternatifnya gitu ya, tapi dia harus memilih mata uang yang safe haven kayak misalkan Japanese yen atau mungkin Aussie dollar gitu. Ini posisi mereka dalam tanda kutip adalah ketika risk of asset lebih dominan, mereka cenderung lebih dapat money flow, kira-kira begitu ya. Nah, S&P 500 turun, apa yang terjadi pada Bitcoin? Ya obviously turun juga. Jadi seperti yang saya jelasin kemarin, selama kita nggak ngelihat dia structure-nya break dari previous high point, kamu bisa lihat Bitcoin tetap bisa turun lagi atau rejected. Dan somehow kalau kita balik ke time frame daily, memang kalau kita cek ya guys, ya pada dasarnya 84.800 ini adalah key level yang kita belum lihat dia successfully break. Memang ada bullish engulfing, itu artinya setelah 5 hari sell off akhirnya ada satu candle bullish ke print di situ, dan technically kita bisa bilang bahwa mungkin di sini slowing down, mungkin di sini start rebound karena ada fair value gap dan bla 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 gitu kan. But secara sederhana teman-teman coba dilihat, ini adalah low, ini adalah high. Ini adalah support, ini adalah potential resistance. Jadi kalau misalkan dia aja nggak bisa break dari support resistance itu, maka sebenarnya kecil sekali probabilitasnya ya untuk Bitcoin itu bisa langsung rally gitu secara signifikan ya. Kalau misalkan dia bisa break, apalagi kedorong gara-gara data CPI dan PPI hari ini gitu ya, ini harusnya udah bagus banget gitu. Dalam tanda kutip, market bisa relief rally. Tapi realitanya berkata sebaliknya, somehow market tetap dalam keadaan kekhawatiran. Kita lihat di sini efek yang memberikan rasa khawatir itu apa ya, bisa jadi fear of recession, dalam tanda kutip di sini efek samping dari tarif dagang, dan mereka adu batu ya, dalam artian Jerome Powell nggak mau pangkas, Donald Trump tetap terapin tarif bodo amat gitu ya, gas terus pokoknya ya, mungkin bisa terjadi recession. Itu pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, somehow ya kalau saya bisa bilang dengan kondisi saat ini mungkin banyak para pelaku pasar berpikir bahwa gencatan senjata ini itu hanyalah bullshit ya, alias omong kosong gitu loh. Jadi nggak bakal terjadi, nggak akan terrealisasi, mereka tetap akan perang, akhirnya kekecewaan terjadi dan tetap membuat market dalam keadaan terkoreksi lebih jauh gitu ya. Dan ya bagaimanapun kalau kita lihat ya SPX alias S&P 500 secara keseluruhan guys, ini udah masuk dalam kategori koreksi. Kalau secara data yang kita punya, kamu bisa cek di sini every time S&P 500 ya having correction itu 6-10%, dan sekarang so far sudah 10%. Ya, which means we are already in the correction phase teman-teman buat S&P 500. Dan kalau kita lihat juga di sini memang terdapat yang namanya kondisi oversold. Ya, bisa divalidasi gitu ya. Dengan MACD yang udah di bawah banget, kemudian juga dengan posisi again ya, stochastic oscillators yang juga udah secara indeks ini udah masuk dalam kategori oversold ekstrim bahkan ya, karena udah di bawah 20 indeksnya. Dan terakhir adalah RSI ya, yang dimana di sini kalau kalian cek
terakhir kali di sini itu ada di 28 Januari 2022 dan itu pada saat bear market guys. So ini adalah the worst so far. Okay? But here's the consideration ya yang saya punya saat ini teman-teman adalah terlepas dari kondisi S&P 500 yang udah koreksi lebih dari 10%, Bitcoin still holding. Ya, walaupun di sini kita koreksinya juga sama ya, kayak karakteristiknya Bitcoin yaitu 30% teman-teman. Tapi kalau saya bisa bilang nih, bantahan atau sanggahannya adalah Bitcoin itu sebelum pump gara-gara Donald Trump menang, itu harganya masih di bawah 73.000. Sekarang kalau kalian lihat S&P 500, balik ke S&P 500. Waktu November sebelum Donald Trump menang, itu S&P 500 di sini guys. Setelah Donald Trump menang itu rally. Tapi kalian lihat, sekarang S&P 500 itu di bawah daripada harga saat Donald Trump menang pemilu. Crazy? Lumayan guys ya. Berarti apa yang terjadi di sini? Somehow Bitcoin menjadi alternatif risk on asset yang mereka lebih pede dalam ngehold ketimbang S&P 500 ataupun mungkin Nasdaq. Oke, jadi ya sementara saya berpikir bahwa ya ini adalah satu kondisi yang cukup baik. Mungkin untuk kita melihat ke arah yang lebih baik dalam tanda kutip segi harga ya harus sabar-sabar teman-teman ya, untuk saat ini belum waktunya. Tapi secara data yang kita punya saat ini saya pikir cukup mendukung. Hanya tinggal masalah waktu yang membuktikan saja apakah Donald Trump di sini atau Jerome Powell di sini yang lebih batu gitu ya. Dalam artian ya mau kita kayak gimana pun ya, kalau mereka berkehendak untuk mempertahankan ego masing-masing ya susah juga ya. Ya nggak bisa diapa-apain lagi gitu. So market tetap akan begini sampai mereka mengubah stance mereka. Kira-kira gitu. Okay, so guys, that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everybody. Cheers. Bye bye guys.